Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio sedang bekerja tanpa lelah untuk menyingkirkan pemain-pemain yang tidak berguna dalam skuad, termasuk Lucien Agoume dan Andre Radu. Nerazzurri telah mendatangkan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer, sementara Josep Martinez hampir merampungkan kepindahannya. Namun Corriere dello Sport melaporkan bahwa jendela transfer Inter masih jauh dari kata berakhir, dikarenakan Ausilio masih harus bekerja keras menangani transfer pemain. Sang direktur harus mencarikan klub baru untuk Agoume yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Sevilla, di mana sang pemain masih memiliki kontrak 1 tahun lagi. Selain itu, Inter juga ingin melepas Andre Radu yang telah kembali ke Appiano Gentile setelah gagal mendapatkan menit bermain yang cukup di Bournemouth. Corriere juga mengingatkan bahwa gelandang muda Gaetano Oristanio sedang menuju pintu keluar di musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan hampir bergabung dengan Genoa sebagai bagian dari kesepakatan transfer Josep Martinez. Namun kini ia tampaknya lebih berpeluang mendarat di Venezia dalam kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Tanner Tessmann. Kemudian, Sebastiano Esposito juga termasuk pemain yang ingin dijual Inter di musim panas ini setelah sang striker menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Sampdoria. Dan yang terakhir, Inter telah mengumumkan transfer Alexander Stankovic ke Luzern di Liga Swiss sebesar 1,5 juta euro, dengan opsi pembelian kembali senilai 1,7 juta euro. Inter Milan kemungkinan akan menggunakan solusi internal untuk menggantikan Tajon Buchanan yang sedang mengalami cedera serius. Seperti diketahui, Presiden BP Marotta telah secara terbuka mengutarakan bahwa Inter akan kesampingkan perekrutan Marcos Alonso sebagai opsi di sayap kiri. Maka dari itu, Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Nerazzurri dapat memutuskan untuk tidak melakukan intervensi di pasar. Dengan kata lain, Inter mungkin memilih untuk mempercayakan jajaran pemain yang mereka miliki saat ini dalam menggantikan Buchanan. Pada kasus ini, Carlos Augusto akan kembali bertindak sebagai bek sayap kiri pilihan kedua. Pemain asal Brazil itu awalnya bertugas sebagai cadangan untuk Di Marco, namun ia pada akhirnya menjadi pelapis Bastoni seiring kedatangan Buchanan. Dengan demikian, Augusto bisa memiliki peran ganda musim depan, yakni menggantikan Di Marco dan Bastoni saat dibutuhkan setidaknya hingga Buchanan pulih dari cedera. Selain itu, Inzaghi juga dapat mengandalkan Matteo Darmian yang terkenal mampu memainkan beberapa peran. Inter Milan dikabarkan kembali bersaing untuk mendapatkan Mario Hermoso dan berharap dapat menyalip Napoli. Hermoso kini merupakan salah satu nama yang paling menarik di pasar agen bebas setelah kontraknya berakhir bersama Atletico Madrid di musim panas ini. Pada bulan-bulan sebelumnya, banyak sumber mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke Inter, meskipun rumor tersebut perlahan memudar seiring kemunculan Napoli sebagai tujuan yang lebih mungkin. Meski demikian, jurnalis DAZN Orazio Accomando meyakini bahwa Nerazzurri telah sekali lagi menanyakan tentang Hermoso. Sang jurnalis mengklaim Inter tengah berupaya melakukan kudeta besar dengan menyalip Napoli untuk memboyong mantan pemain Real Madrid tersebut. Kehadiran Hermoso tentu akan memberi solusi bagi Inter terkait pengganti Tajon Buchanan yang masih mengalami cedera. Hermoso bisa bertindak sebagai pelapis Bastoni yang memungkinkan Augusto untuk kembali ke posisi alaminya sebagai pelapis Di Marco, sekaligus pengganti Buchanan di posisi sayap kiri. Namun dan bagaimanapun, masih harus dilihat apakah Inter bisa melakukan kudeta besar tersebut dalam mencapai kesepakatan dengan Hermoso dan perwakilannya. Mantan pemain Tottenham Hotspur, Ivan Perisic dikabarkan telah menawarkan diri untuk kembali ke Inter menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis sport Mediaset Marco Barzaghi saat berbicara langsung di saluran YouTube-nya. Seperti diketahui, Inter sedang mempertimbangkan perekrutan pemain baru untuk menutup lubang di posisi bek sayap setelah Buchanan diperkirakan absen dalam waktu yang lama. Salah satu nama yang santer dirumorkan sebagai pengganti Buchanan adalah mantan bintang Inter Ivan Perisic yang saat ini memperkuat Hajduk Split. Menurut Barzaghi, Perisic telah beberapa kali menawarkan diri ke Inter sebagai kemungkinan pengganti Tajon Buchanan di posisi bek sayap kiri. Namun Perisic kini sudah berusia 35 tahun, yang mungkin menjadi kendala kepulangannya ke Inter. Sementara itu, sang jurnalis juga mengabarkan bahwa ada juga pembicaraan tentang Cancelo, tetapi biayanya terlalu tinggi dan ceritanya bisa berbeda jika Dumfries memilih untuk hengkang di musim panas. Klub raksasa Bundesliga, Real Madrid dikabarkan telah mengarahkan perhatian kepada bek Inter Jan Bisek untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan.
FC Internews melaporkan bahwa Madrid kini mengincar Bisek setelah mereka kesulitan mendapatkan Lenioro dari Lille, yang dihargai 60 juta euro meskipun baru berusia 18 tahun. Inter mendatangkan Bisek dari Aarhus pada musim panas lalu dengan menelan biaya sekitar 7 juta euro. Bisek tiba di Giuseppe Meazza sebagai pemain yang kurang terkenal, namun ia berhasil membuktikan kemampuannya seiring berjalannya musim. Pemain asal Jerman tersebut sukses mengukuhkan dirinya sebagai pemain cadangan yang bisa diandalkan di lini pertahanan, terutama sebagai pengganti Benjamin Pavard. Bisek memiliki kontrak hingga 2028 bersama La Benia Mata, sehingga masih harus dilihat apakah Madrid akan maju dengan tawaran yang mampu untuk meyakinkan Inter. Bisek tampil 16 kali di Serie A musim lalu dengan menyumbang 2 gol dan 1 assist dalam perjalanan Inter meraih bintang kedua yang sangat bersejarah. Selain itu, pemain berusia 23 tahun tersebut juga memenangkan Piala Super Italia dalam kampanye musim lalu bersama La Benia Mata. Bek andalan Torino, Alessandro Buongiorno dikabarkan sedang berada di persimpangan jalan ketika Inter berupaya menyalip Napoli di saat-saat terakhir. Buongiorno sempat dikaitkan dengan Inter selama beberapa bulan yang lalu, namun Napoli tampak lebih dekat untuk mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Meski demikian, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Beppe Rizzo selaku agen Buongiorno telah mencuri perhatian malam ini dengan komentarnya yang mengejutkan. Sang agen dikabarkan tengah berada di markas Inter kemarin untuk membahas transfer Gaetano Oristanio bersama Piero Ausilio. Akan tetapi setelah Rizzo keluar dari markas Inter, ia menyinggung sedikit terkait kemungkinan perubahan yang akan membuat Buongiorno bergabung dengan skuad Inzaghi. Di Marzio menjelaskan bahwa Napoli dan Torino telah mencapai kesepakatan terkait Buongiorno, namun Il Partenope belum dapat meyakinkan sang pemain. Hal ini dikarenakan kedua pihak masih membahas kemungkinan penyisipan klausul pelepasan sebesar 70 juta euro yang akan berlaku selama 3 tahun. Maka dari itu, situasi ini memungkinkan Inter kembali bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Buongiorno, meskipun mereka harus terlebih dulu mengumpulkan dana. Dengan demikian, Inter masih menunggu keputusan penting dari Buongiorno, apakah sang pemain menerima tawaran Napoli dan segera mengakhiri kisah ini, atau menunggu proposal Inter. Calon gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski bertekad untuk mengincar posisi starter di skuad Inzaghi dan mengorbankan Henrikh Mkhitaryan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Zielinski kini memiliki semangat tinggi untuk tiba lebih awal di Appiano Gentile dan bergabung di pramusim Inter, setelah negaranya tersingkir di Euro 2024. Simone Inzaghi berharap gelandang barunya itu akan tersedia antara tanggal 17 dan 18 Juli, hanya beberapa hari setelah dimulainya pramusim klub secara resmi. Laporan mencatat bahwa Zielinski sudah tidak sabar untuk membuktikan kemampuannya dan mengambil peran penting di Inter. Meski demikian, mengamankan posisi sebagai starter memang bukan sesuatu yang mudah bagi Zielinski, mengingat pesaing utamanya adalah Mkhitaryan yang memperoleh menit bermain terbanyak musim lalu di antara pemain lainnya. Di sisi lain, Inzaghi juga menganggap Mkhitaryan sebagai figur kunci untuk menghubungkan lini tengah dengan lini serang. Oleh karena itu, Corriere memperkirakan Mkhitaryan masih memiliki keunggulan yang memberinya peluang untuk menjadi pemain kunci di awal kampanye mendatang. Namun pada usianya yang sudah menginjak 35 tahun, maka mustahil bagi Mkhitaryan untuk memainkan hampir setiap pertandingan. Dengan demikian, Zielinski akan memiliki kesempatan untuk memberi kesan dan berpotensi menyalip sang veteran di lini tengah Inter. Grande. Facciamolo passare, grazie. Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao Martinez. Buongiorno. Scusate. Scusate. Un saluto. Klub asal Prancis, Marseille dikabarkan sedang berupaya keras untuk merekrut gelandang muda Inter Valentin Carboni di musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa ketertarikan klub Ligue 1 Prancis tersebut terhadap Carboni kini membuat Inter berada di persimpangan jalan. Nerazzurri harus segera menentukan masa depan sang gelandang di musim panas ini setelah pemain berusia 19 tahun itu mengambil langkah besar bersama Monza musim lalu. Pemain asal Argentina tersebut kini bukan hanya menjadi incaran klub-klub Serie A,
namun juga menjadi target sejumlah klub di luar Italia. Laporan menjelaskan bahwa Marseille menilai perekrutan Carboni di musim panas sebagai prioritas utama mereka di bawah asuhan pelatih baru Roberto De Zerbi. Direktur olahraga Inter Piero Ausilio dikabarkan sudah bertemu dengan agen De Zerbi, yang setidaknya telah membahas mengenai Carboni. Corriere mencatat, Inter akan memberikan Marseille persyaratan yang cukup jelas terkait kemungkinan kepindahan pemain Argentina tersebut. Di satu sisi, Inter tidak ingin menyerahkan kendali penuh atas masa depan Carboni di musim panas ini. Oleh karena itu, Nerazzurri akan dengan senang hati menegosiasikan pinjaman lain yang bisa saja berisi opsi pembelian, dan kemudian opsi pembelian kembali. Namun jika Inter benar-benar menjual Carboni secara permanen pada musim panas ini, maka harganya tidak kurang dari 35 hingga 40 juta euro. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta mengatakan bahwa ia akan mengesampingkan perekrutan Marcos Alonso dan Albert Gudmundsson di musim panas ini. Berbicara kepada wartawan di sebuah acara yang mengungkapkan tanggal untuk jadwal Serie A mendatang, Marotta juga menyampaikan kebahagiaannya atas kesepakatan kontrak baru dengan Lautaro. Selain itu, sang presiden juga memberikan update seputar kondisi Tajon Buchanan dan peluang transfer Inter di musim panas ini. Kami turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Buchanan, ujar Marotta seperti dilansir FC Inter 1908. Buchanan masih berusia muda, tetapi operasinya sudah berjalan lancar dari informasi yang kami terima. Kemudian mengenai Albert Gudmundsson dan Marcos Alonso, saya rasa saya akan mengesampingkan perekrutan kedua pemain tersebut karena kami sudah memiliki skuad yang kompetitif. Kami memiliki Scudetto di dada kami, dan semua lawan akan menimbulkan masalah bagi kami, tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Selanjutnya mengenai Lautaro, dia mampu menunjukkan kualitas yang dimilikinya saat masih muda, sehingga bukan kebetulan bahwa dia juga menjadi kapten. Kami senang telah menyetujui perpanjangan kontrak dengannya karena ia akan mengenakan seragam Nerazzurri hingga beberapa tahun lagi. Klub papan bawah Serie A, Lecce dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk mencoba dan mengontrak gelandang Inter Lucien Agoume di musim panas ini. FC Inter News melaporkan bahwa Agoume telah kembali ke Inter setelah menghabiskan